Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi bisa belajar secara online untuk mapel sejarah kebudayaan Islam SKI kelas 9 semester genap. Kali ini kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Baik, semoga kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat serta diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini. Tokoh penyebar Islam di Indonesia. Ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, silakan kalian amati. Ini merupakan ilustrasi Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang mempunyai peranan penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dari ilustrasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi peran beliau dalam pengembangan Islam di Indonesia. Silakan kalian amati. Kalian juga amati gambar yang kedua merupakan ilustrasi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mempunyai peranan penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Dari ilustrasi tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan peran beliau dalam pengembangan Islam di Indonesia. Baik, setelah mengamati gambar-gambar di atas, tentunya banyak hal yang membuat kalian penasaran dan ingin segera ditanyakan. Sekarang, tuliskan dan tanyakan rasa penasaran kalian dalam tabel ini. Sebagai contoh, mengapa setelah belajar lama di Mekah, bahkan sudah menetap di sana, Abdul Rauf As-Singkili dan Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke kampung halamannya? Ya, silakan kalian juga boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita akan bahas dari yang pertama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan Tarekat Satariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari Tarekat Satariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safi Ad-Duddin Tajul Anam. Ya, ini adalah biografi singkat Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, Umdat Al-Mukhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab
yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasul-Nya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Kemudian, Mir'at at-Tulab fi tahsil ma'rifah ahkam asy-syar'iyyah di Al-Malik Al-Wahhab, yaitu cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah madhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Ya, ini adalah kitab yang ketiga, Mir'at at-Tulab. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan lagi. Syekh Abdul Rauf As-Singgili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syiah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau. Maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gambang, Martapura, Kalimantan Selatan, pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang kedua, Abdul Wahab Bugis dari Makassar, yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Ini adalah sahabat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri.
Berkat perjuangan keras beliau dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar. Sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Anak-anak semuanya, demikianlah sejarah singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ya, demikian pembahasannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan insya Allah kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.